Selamat datang di channel Bayanaka Craft. Buat yang pertama kali bergabung, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen, serta share agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Pada tutorial kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat hiasan dinding dengan cara menjahit tangan. Jadi tidak menggunakan mesin, tetapi jahit tangan. Dan teknik ini disebut sebagai teknik embroidery atau teknik sulap. Dan hasilnya sebagai berikut. Ini adalah hiasan dinding yang saya gambar sendiri, kemudian saya sulam dengan menggunakan jarum dan benang dengan menggunakan tangan, dan hanya dua tusuk yang saya gunakan untuk membuat ini hanyalah tusuk satin dan tusuk balik, satin stitch dan back stitch. Jadinya seperti ini. Ada begitu banyak warna yang kesemuanya dibuat dengan menggunakan satin stitch. Gambarnya bisa beragam, teman-teman bisa mengambil gambar dari mana saja, kemudian menjiplaknya, atau jika punya kemampuan menggambar juga bisa menggambar sendiri sehingga hasilnya juga bisa lebih sesuai dengan apa yang kita mau. Seperti ini. Nah, bagaimana proses membuatnya? Mari kita ikuti. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama adalah pemidangan. Kemudian kain, saya menggunakan kain kanvas berwarna putih. Pensil sebagai alat gambar. Jarum, saya menggunakan jarum wol atau jarum sulam. Dan beberapa macam warna benang, saya menggunakan benang wol, bisa menggunakan benang sulam juga. Pertama-tama saya membuat gambar pada sebuah kertas, kemudian nantinya akan saya transfer gambar tersebut dalam kain yang akan saya gunakan. Ini kain yang akan saya gunakan. Proses transferring bisa menggunakan bantuan karbon dengan cara menjiplak atau menggambar ulang kembali gambar yang sudah kita gunakan. Pertama-tama buka pemidangan, kita akan buat area gambar terlebih dahulu dengan pemidangan bagian dalam, lalu jiplak bukan di bagian dalam tapi bagian paling luar dari pemidangan dalam ini. Seperti ini. Ini adalah area tempat kita menggambar. Jadi gambarnya tidak melebihi dari area lingkaran yang kita buat. Lalu jiplak gambar pada kain. Sekali lagi bisa menggunakan karbon dengan menjiplak gambar atau menggambar ulang secara manual, tergantung mana yang paling memungkinkan. Selesai menggambar, saya gunting kain, lalu saya pasangkan pada pemidangan. Diusahakan ketat agar tidak berkerut ketika dijahit. Sebelum memulai jahitan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dua tusuk yang akan kita gunakan, yaitu satin dan backstitch. Ini benang wol didobel, tapi tidak sampai ujung, hanya satu bagian saja yang disimpul di bagian ujungnya. Ini adalah tusuk satin, tusuk di mana kita mengisi sebuah ruangan dengan jahitan secara rapat seperti ini. Jadi tusukan berikutnya berada tepat di sebelah tusukan sebelumnya. Ini kita terus buat dan lakukan secara rapat sehingga satu ruangan terisi penuh dengan benang. Kemudian hati-hati dengan tarikan yang kita lakukan, jangan sampai tarikannya terlalu ketat karena akan menyebabkan kain berkerut, tetapi juga tidak terlalu longgar agar jahitannya juga bagus. Dan diusahakan satin ini juga tidak terlalu panjang. Jadi silahkan tidak terlalu panjang, pendek saja seperti ini. Ini hasilnya tusuk satin. Lalu yang kedua adalah backstitch. Backstitch pertama-tama seperti tadi menggunakan benang double, tetapi hanya satu saja yang disimpul di bagian ujungnya. Kemudian ini misalnya garis ini adalah garis kita akan melakukan tusuk backstitch. Tusukan pertama tidak di ujung garis, tetapi agak maju. Seperti ini. Kemudian kita kembali lagi, itu sebabnya disebut sebagai backstitch. Kita kembali lagi, kita tusuk dari bawah, maju sedikit, kemudian kita kembalikan lagi ke tusukan awal, ke posisi awal, titik awal. Lalu masukkan dan keluarkan di posisi maju dari tusukan awal seperti ini.
Perhatikan. Jadi kembali lagi ke belakang untuk maju ke depan. Kembali ke belakang untuk maju ke depan. Begitu terus dengan jarak, diusahakan jaraknya sama. Seperti ini. Ini adalah back stitch. Untuk mengakhirinya seperti ini. Dikembalikan lagi, kemudian dibalik di belakang. Kita simpul dengan mengaitkannya pada benang-benang yang lainnya, kemudian kita buat simpul. Demikian kedua tusukan yang kita gunakan, satin stitch dan back stitch. Satin untuk mewarnai dan back stitch untuk garis-garisnya. Dan kita akan mulai. Silakan pilih warna, kemudian buat satin stitch pada bagian yang kita inginkan. Jadi warna bebas saja, kombinasi warna juga bebas saja sesuai dengan selera. Jika satin stitch satu bagian sudah selesai, kita akan matikan dengan cara dibalik, kemudian disisipkan pada satin stitch bagian belakang seperti ini, lalu bisa disimpul. Satu bagian selesai diwarnai dengan satin stitch, kita akan warnai bagian-bagian lain dengan warna yang sama agar hasilnya bisa lebih cepat. Dan hasilnya sebagai berikut. Saya selesai mewarnai dengan warna merah. Perhatikan gambarnya, detail-detailnya. Kemudian setelah warna merah selesai saya menggunakan warna yang lain. Juga dengan cara yang sama saya akan lakukan tusukan untuk bagian-bagian yang lain. Tinggalkan bagian wajah. Dan ini adalah hasilnya, akhirnya. Ketika saya berhasil menyelesaikan semua bagian dengan tusuk satin stitch. Disimpul di bagian belakang. Dan langkah berikutnya adalah memberikan garis pada wajah. Garis luar, kemudian hidung, mata, mulut dengan warna yang sesuai. Jadi hidung dan mata saya gunakan warna hitam, kemudian pinggiran-pinggiran dari wajah juga nanti saya gunakan warna hitam. Nanti bibirnya akan saya gunakan warna merah dengan menggunakan back stitch. Seperti ini. Hasilnya sebagai berikut di bagian hidung. Kemudian dilanjutkan di bagian-bagian yang lain dan garis di pinggiran-pinggiran dari satin stitch. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Perhatikan garis-garis pada pinggiran dari satin stitch. Kemudian karena ini akan dibuat sebagai hiasan dinding, saya akan jahit bagian belakangnya. Saya rapikan bagian belakangnya, kemudian saya jahit agar kain tidak terbuka. Jadi jahit untuk menyatukan bagian belakang. Seperti ini, agar jahitan tidak terbuka. Jika akan digunakan sebagai aplikasi pada sebuah produk, silahkan dijahit pada produk yang kita inginkan. Jadi selain sebagai hiasan dinding, embroidery ini juga bisa digunting sesuai dengan ukurannya, kemudian dijahit pada kain dan dijadikan bahan untuk pembuatan sebuah produk.
Dan hiasan embroidery kita sudah selesai dibuat. Seperti ini hasilnya. Dan kita bisa pasang sebagai hiasan dinding di rumah kita. Terima kasih sudah menyaksikan video tutorial dari Bayanaka Craft.